itu mereka yang sebentar lagi akan nyanyi ini, kasih karunia Allah. Dia bukan anakmu. Khalil Gibran berkata, Khalil Gibran itu Kristen Bapak Ibu. Ini kalau soal iman ya. Dia mengatakan, dia seperti anak busur panah itu. Anda gak punya kuasa tentang dia. Begitu juga dalam hidup kita, bukan? Kasih karunia Allah adalah kasih Allah. Karunia Allah. Yang terakhir apa? Sama-sama bilang, yuk 3 ya. Kasih Allah, karunia Allah, kesetiaan Allah. Jadi kalau dibalik ini respons kita adalah mensyukuri kasih, mempertanggungjawabkan karunia, dan mau terus makin dan semakin setia. Bahasa teologi yang lain TAAT. Apa Bapak Ibu? Taat. Dibolak-balik. Kalau dalam bahasa Jawa diwolak-walik, tetap taat. Iya dong. Jangan waktu ada berkat, ada kelancaran, lalu kita bilang praise the Lord. Tapi waktu ada kesulitan, ada pergumulan, pembuangan demi pembuangan ke Babel yang kita alami sekarang. Bisa mengerti maksud saya pembuangan Babel. Ya, mari cek and recheck. Apa pembuangan kita, apa ketakutan kita, apa kecemasan kita. Pribadi dan keluarga, umat jemaat Tuhan yang saya hormati dan sayangi dalam Kristus. Allah ingin, lihat, kita loncat ke konteks Roma pembacaan kita tadi. Roma 8 ayat 11. Dan jika, apa di sana? Roh dia, ruah. Konteks perjanjian lama dikatakan nefes. Nafasnya Allah. Tadi kita ngaku sebagai apa? Umat yang diberikan apa? Kasih Allah, karunia Allah jangan lupa itu. Ya. Jadi jangan ada pemaknaan apapun, apalagi sampai terdistract gitu ya, teralihkan. Aduh, gimana nih? Bagaimana nih? Bagaimana untuk besok? Bagaimana uang susu anak? Bagaimana sekolah mereka? Bagaimana studi mereka? Ini aja TK udah segini. Gimana nanti college, kuliah? Saudara, kalau Anda hidup begitu, habis kita. Betul Bapak Ibu? Habis. Kalau firman Tuhan bilang siapa yang tidak bisa untuk menambahkan sehasta saja. Sehasta itu lengan dewasa Bapak Ibu, itu jarak. Jarak apa? Simbol kita maju. Kalau engkau tidak maju, saudara, kita sedang ini lihat. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, yang telah membangkitkan siapa? Kristus. Salib bukan suram, salib itu plus, betul? Dia bukan minus, bisa ngerti? Bawa pemaknaan satu lagi, plus. Ayo dong, maju. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Dari siapa? Peganglah tanganku, jangan apa? Jangan lepasin Tuhan. Aku mau engkau memakai aku, ini keluarga kami, utuslah, pakailah kami untuk menyayangimu, mengasihimu, memuliakan engkau dengan mengasihi banyak orang, apapun yang terjadi. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sama-sama yuk, 3 ya. Kaulah harapan dalam hidupku. Beranikah kita bilang sama anak-anak kita, nah, harapan kita cuman Tuhan. Walaupun Anda punya tanah berapapun, Anda punya deposito sampai triliun. Bukan korupsi loh ya, halo? Saya mau berkata dari mimbar kudus ini, kalau engkau mau anakmu jadi generasi golden, generasi emas,
Kasih mereka makan minum dari kejujuran. Udah ada contoh. Tapi dari contoh yang buruk itu pun ada hikmat. Bisa mengerti maksud saya? Indonesia sedang dipulihkan. Negara kita sedang dimurnikan. Dan itu dimulai dari family, dari keluarga. Ini. Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh, sekali lagi, apa? Roh, ruah. Yesus seringkali memakai angin, tanah, ya, udara, tanah, dan air. Waktu dia menyembuhkan seorang yang buta, dia ludah ke tanah. Betul Bapak Saudara? Air itu lambang kehidupan. Tanah itu tempat berpijak. Dan ini dari tanah. Dari debu kembali kepada debu. Dari tanah kembali kepada dan udara. Dan berkali-kali begitu. Dan saat ini juga aku mengucap syukur padamu Bapa. Oh, itu udara yang digunakan menjadi bagian kemuliaan Allah Bapa dalam Kristus dan kuasa Roh Kudus. Roh itu angin nefes tadi. Jadi setiap hela nafas, setiap degup jantung kita, teruskan pengharapan kepada anak-anak kita. Salah siapa guru? Betul kan? Kalau ingat tadi teks yaitu Yesus menyembuhkan yang buta. Ini dosa siapa sampai dia buta? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Yesus bilang apa Bapak Ibu? Udah hafal kita. Tapi kita gagap untuk memberlakukannya. Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa juga orang anak ini. Tapi apa? Ada rencana dan rancangan Tuhan yang mau dinyatakan lewat orang ini. Ada rencana yang ingin dinyatakan lewat keluargamu. Dengan perjuangan, pergumulan, tantangan seberat apapun. Ada rencana yang ingin dinyatakan ketika orang tuamu mungkin sekarang sedang ada sakit. Ada rencana di dalam kerinduan kehidupan keluarga muda. Saya lihat ada banyak keluarga muda di sini untuk cita-cita, untuk kerinduan, tapi harus di bisnis luar biasa sulit, dagang susah, pekerjaan banyak PHK, sulit dapat pekerjaan lagi, dan setiap pergumulan apapun. Dan ketika juga ada rancangan Tuhan ingin dinyatakan, bahkan di saat ada keterbatasan apapun, tidak ada produk yang gagal dalam Tuhan. Anda ngerti maksud saya? Ya, sayangi anakmu, cintai mereka. Sayangi istrimu, sayangi suamimu. Kemarin ada hari perempuan internasional. Setelah itu hari air. Dua ini saja isinya termaktub apa? Cinta, kasih sayang. Sayangi istri, sayangi suami. Nanti engkau diberkati. Kalau suami istri berkelahi melulu, tidak akan ada pengharapan. Bisa ngerti maksud saya? Sayangi anak-anak. Jangan bilang, oh ini tabungan saya. Bukan, anak-anak kita bukan tabungan kita. Dia milik Tuhan yang membawa kelegaan sukacita kita kepada Tuhan. Oh ya dan amin, dia memberkati kehidupanmu. Dulu sendiri, sekarang ada keluarga. Dulu cuma berdua, sekarang bertiga. Mungkin sekarang sudah banyak. Oleh karenanya mari, ini tema kita. Menumbuhkan apa Bapak Ibu? Ya, jadi orang-orang yang berpengharapan. Bilang kiri kanan, sekali lagi ini terakhir. Jadi orang yang berpengharapan. Yuk bilang. Jadi orang yang berpengharapan. Ya,